Raffi Ahmad terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin mengucur deras dari dahi hingga ke lehernya. Malam itu, mimpinya begitu nyata, seolah dunia yang ia kenal telah berubah menjadi tempat yang asing dan menakutkan. Lautan yang gelap mengelilinginya, ombaknya tinggi dan mengerikan, suara gemuruhnya memenuhi telinga, dan di tengah kegelapan itu, muncul seorang wanita berpakaian hijau dengan mata yang memancarkan cahaya dingin yang mematikan. Seperti suara hati yang jauh, wanita itu memanggilnya dengan lembut namun memaksa. "Raffi, kau akan memilikinya, semua yang kau inginkan, tetapi dengan harga yang harus kau bayar." Raffi terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja dialaminya. Apa itu? Pikirnya dengan bingung. Mimpi-mimpi seperti itu jarang sekali menghampirinya. Ia telah meraih segala hal yang ia impikan. Kemewahan, ketenaran, segala bentuk kesuksesan yang bisa dibeli dengan uang. Namun mengapa ada perasaan kosong yang terus menghantui hatinya? Dan siapa wanita itu? Mengapa suaranya begitu familiar? Seperti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mimpi yang tak bisa ia jelaskan? Sehari setelah mimpi itu, Raffi tidak bisa mengusir sosok wanita misterius itu dari pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wanita itu muncul lagi, lebih hidup dan nyata. Ia mencoba untuk melanjutkan aktivitasnya, melangkah ke studio untuk syuting acara, bercanda dengan rekan-rekannya, namun hatinya terasa terganggu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tak beres. Di luar sana, dunia terus berjalan, sementara dirinya terperangkap dalam kebingungannya. Malam itu, setelah pekerjaan selesai, Raffi memutuskan untuk menenangkan diri. Ia berjalan sendirian ke tepi pantai, tempat yang biasa ia kunjungi untuk mencari kedamaian. Namun, ketika langkahnya menyentuh pasir basah, perasaan aneh itu datang lagi. Lautan seakan memanggilnya. Suara ombak yang jauh di tengah malam itu menambah ketegangan di hatinya. Ia berdiri, menatap gelapnya samudra, dan merasa ada yang mengintai di baliknya. Perasaan itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya. "Raffi," suara itu datang lagi, memanggilnya, kali ini lebih nyata, lebih dalam, lebih menggoda. Matanya tertuju pada garis horizon yang jauh di tengah lautan. Dalam kegelapan yang pekat, ia bisa melihat sebuah bayangan berdiri di sana, seperti menunggu sesuatu. Hati Raffi berdegup semakin cepat, seolah ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Tanpa sadar, ia melangkah maju, menuju suara yang memanggilnya. Wanita itu tiba-tiba muncul di depannya. Wajahnya tidak bisa terlihat dengan jelas, namun aura yang mengelilinginya begitu kuat. Rambut panjangnya bergerak meski tak ada angin, matanya berkilau dengan sinar yang tak terlukiskan. Ia mengenakan pakaian hijau yang mengalir lembut di sekitar tubuhnya, seperti air laut yang tak pernah berhenti bergerak. "Aku Nyai Roro Kidul," suara lembut namun penuh kuasa itu menyusup ke telinganya. "Kau telah dipilih, Raffi Ahmad. Aku datang untuk menawarkan segalanya yang kau inginkan, kekayaan, kekuasaan, tak ada yang mustahil." Raffi tertegun, mulutnya keluh, tubuhnya membeku di tempat. "Siapa? Siapa kau?" Suaranya serak. Semua yang ada di sekitar laut itu seperti berputar, seakan dunia hanya ada mereka berdua. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis, lalu melangkah mendekat. "Aku adalah penguasa Laut Selatan, dan aku memiliki kekuatan untuk memberikan apapun yang kau inginkan. Namun, setiap pemberian ada harga yang harus dibayar. Kekuatan dan kekayaan yang kau dambakan tidak akan datang tanpa pengorbanan." Raffi merasa jantungnya berdebar kencang. Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ini adalah kenyataan yang lebih nyata dari yang bisa ia bayangkan. Dalam ketegangan yang melingkupi dirinya, ia tahu bahwa hidupnya akan berubah malam itu juga, dan tak ada jalan untuk mundur. Raffi kembali terjaga dari mimpi itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa terjebak. Suara Nyai Roro Kidul masih bergema di telinganya, menggoda dengan janji-janji manis yang tak bisa ia abaikan. Namun, hatinya bergejolak, rasa takut dan rasa penasaran bercampur aduk. Di tengah kegelisahannya, ia tidak bisa menahan diri untuk menceritakan semuanya kepada Mary, asisten setianya yang selalu berada di sampingnya selama bertahun-tahun. "Mary," ucap Raffi, suaranya serak dan penuh kebingungan, "ada sesuatu yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Aku merasa seperti dilibatkan dalam permainan yang sangat berbahaya." Mary menatapnya dengan tajam, membaca ekspresi Raffi yang menunjukkan ketegangan yang luar biasa. Ia sudah lama mengenal Raffi, namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Apa yang terjadi, Raffi?" tanyanya dengan hati-hati,
meskipun ia sudah memiliki dugaan yang tak nyaman. Raffi menceritakan tentang pertemuan malam itu di pantai, tentang wanita berpakaian hijau, dan janji yang ditawarkan oleh Nyai Roro Kidul. Tanpa menyembunyikan apapun, Raffi mengungkapkan betapa cemas dan bingungnya ia. Merry terdiam sejenak, matanya menatap jauh ke depan. "Kau tidak sendirian dalam hal ini," kata Merry akhirnya, suaranya berat. "Aku tahu siapa Nyai Roro Kidul. Dan kau benar, ini bukan sekadar mimpi. Pesugihan itu nyata. Dan mereka yang terlibat, Raffi, tidak pernah keluar dengan tangan kosong. Akan ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar." Raffi menatap Merry dengan bingung, tetapi ada sesuatu dalam sikap Merry yang membuatnya terkejut. Ia tahu bahwa Merry menyimpan rahasia besar. Ia merasa ada lebih banyak yang harus diketahui, dan untuk pertama kalinya, ia memutuskan untuk mempercayai asisten yang sudah lama mendampinginya itu. Merry mulai menceritakan tentang dunia yang tak tampak, dunia gelap yang selalu melibatkan nama besar dalam dunia hiburan dan bisnis. Pesugihan adalah jalan pintas menuju kekayaan yang tak terbayangkan, tetapi sangat sedikit yang tahu harga sebenarnya, jelas Merry. Nyai Roro Kidul adalah salah satu kekuatan yang paling berpengaruh dalam dunia ini, tapi dia tidak akan memberikan kekayaan tanpa bayaran. Setiap orang yang terlibat dengannya harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Itu adalah aturan yang tidak bisa dibantah. Merry menatap Raffi, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan yang nyata di mata Raffi. Raffi terdiam, mulutnya terasa kering. Ia menyadari bahwa segala yang ia miliki, kekayaan, ketenaran, semuanya, dapat sirna seketika. Tetapi ada satu hal yang menggelayuti pikirannya. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Merry. Semua ini terasa begitu nyata. Aku tidak bisa berhenti memikirkan tawaran itu." Ia menggenggam erat tangannya, mencoba menahan getaran yang mulai merayap dalam dirinya. Merry menghela napas panjang, mencoba menenangkan Raffi. "Raffi, kadang kita merasa terperangkap dalam dunia yang kita ciptakan sendiri. Ketika semua yang kita inginkan ada di ujung jari, kita lupa bahwa ada konsekuensi yang harus dibayar." Namun, Merry tidak bisa menutupi kenyataan bahwa ia sendiri pernah terjerat dalam dunia itu, dalam pesugihan yang sama. Meskipun ia tidak ingin Raffi tahu tentang masa lalunya, kali ini ia merasa tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan kebenaran. "Aku juga pernah terlibat dalam dunia ini, Raffi," ungkap Merry dengan suara rendah. "Bos kita, dia bukan sekadar seorang pengusaha sukses. Dia juga seorang yang telah terjerat dalam dunia pesugihan ini, dengan hubungan langsung kepada Nyai Roro Kidul. Aku terpaksa ikut, tidak ada pilihan lain pada waktu itu. Dan mungkin, kau juga terperangkap dalam permainan yang sama." Raffi terpaku, lidahnya terasa keluh. Bos yang selama ini ia hormati, yang memberinya peluang tak terhitung banyaknya, ternyata terlibat dalam dunia yang sama dengan yang sekarang ia hadapi. Kenyataan ini mengguncangnya, meruntuhkan seluruh fondasi yang selama ini ia percayai. Ia merasa terpojok, dililit oleh jaringan tak terlihat yang semakin mengikatnya. "Jadi, semua ini bukan kebetulan?" tanyanya dengan suara gemetar. Merry menggelengkan kepala. Tidak, Raffi. Ini adalah takdir yang sudah digariskan. Dan kau harus memilih sekarang, untuk masuk lebih dalam atau mundur selamanya." Raffi merasakan beban yang luar biasa. Sebuah pilihan yang tak pernah ia bayangkan harus ia ambil. Jika ia terus berjalan di jalan ini, segala impian dan ambisinya akan tercapai, tetapi dengan harga yang tak dapat dihitung. Namun, mundur berarti ia akan kehilangan segalanya. Karir, kekayaan, bahkan hidupnya yang kini terasa seperti bayangan. Keputusan itu ada di tangannya. Tetapi apakah ada jalan keluar yang tidak melibatkan pengorbanan? Raffi tahu bahwa jawabannya belum ia temukan, dan semakin dalam ia menyelami dunia ini, semakin sulit untuk keluar. Raffi tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terombang-ambing antara ketakutan dan keinginan untuk mengejar segala yang dijanjikan oleh Nyai Roro Kidul. Setiap detik yang berlalu membuat hatinya semakin gelisah, seolah ia telah terjerat dalam sebuah perangkap tak kasat mata. Keesokan harinya, ia berusaha untuk beraktivitas seperti biasa, tapi rasanya semua yang ia lakukan terasa hampa. Setiap tawa dan sorakan dari para penggemarnya seolah membeku di udara, dan semua pencapaian yang ia raih terasa sia-sia. Hanya satu hal yang kini mengisi pikirannya, tawaran dari wanita itu. Saat malam tiba, tanpa sadar, kaki Raffi membawanya kembali ke pantai yang sama. Lautan yang begitu luas dan gelap, ombak yang memukul keras ke bibir pantai, semuanya memanggilnya. Ia tak tahu mengapa, tetapi perasaan itu semakin tak terhindarkan.
Ada sesuatu yang memaksanya untuk kembali, sesuatu yang lebih besar daripada apapun yang ia kenal. Ketika kakinya menyentuh pasir basah, ia mendengar suara itu lagi, lembut namun penuh kekuatan, seperti bisikan angin yang datang dari kedalaman samudra. Raffi, sudah saatnya. Ia menelan ludahnya, lalu melangkah lebih dekat ke laut. Suara itu, seperti magnet yang menariknya tanpa ampun, semakin jelas. Saat ia berjalan lebih jauh, gelombang seolah membentuk jalan menuju sesuatu yang lebih dalam. Dan di ujung sana, di antara kabut yang mulai menutupi garis pantai, tampak sosok yang sangat ia kenal. Nyai Roro Kidul muncul, kali ini dengan wajah yang lebih nyata dan aura yang lebih memancar. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia terlihat seperti sosok yang tak terjamah waktu, melangkah di atas air dengan tenang. "Selamat datang, Raffi," ia ucap Nyai Roro Kidul dengan suara yang seperti mengalir melalui angin laut. "Aku sudah menunggumu. Kau datang untuk memulai perjalanan yang tidak bisa kau mundur darinya." Raffi merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Tubuhnya kaku, namun matanya terpaku pada sosok di hadapannya. Setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu terasa seperti perintah yang tak bisa ia tolak. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Raffi dengan suara gemetar, meskipun hatinya memberontak, mencoba melawan dorongan yang begitu kuat untuk mengikuti. Nyai Roro Kidul tersenyum, senyum yang penuh teka-teki. "Kau telah memilih, Raffi. Kehidupanmu yang sekarang, semua yang kau miliki, akan berkembang pesat. Namun, kau harus tahu satu hal. Kekayaan dan kekuasaan yang datang dengan pesugihan ini memiliki satu syarat, kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagimu." Kata-kata itu menusuk langsung ke jantung Raffi. "Apa yang harus aku korbankan?" ia berbisik, seolah tak ingin mendengar jawabannya. Namun Nyai Roro Kidul hanya tertawa kecil, suara tawanya meluncur seperti ombak yang pecah di pantai. "Orang yang paling kau percayai," jawab Nyai Roro Kidul dengan datar, seakan ia sudah mengetahui segala pikiran Raffi. "Seseorang yang selalu ada di sisimu, yang akan membuatmu merasa ragu. Kau harus memilih, Raffi, apakah kau siap untuk mengorbankan mereka demi apa yang kau inginkan?" Jantung Raffi serasa berhenti berdetak. Nama itu muncul di pikirannya, Mary. Asisten setianya, teman yang selalu ada, yang sudah begitu banyak berkorban untuknya. Ia tahu, tanpa mengatakan apapun, bahwa Mary adalah orang yang dimaksud. Mata Raffi mulai berkaca-kaca. Selama ini, Mary adalah satu-satunya orang yang ia percayai sepenuhnya. Ia tahu bahwa Mary adalah orang yang tulus, yang selalu ada untuknya di saat-saat sulit. Namun, apakah ia sanggup mengorbankannya demi kekayaan yang dijanjikan? Hatinya hancur oleh dilema yang begitu besar. Aku tidak bisa," bisiknya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Namun Nyai Roro Kidul hanya menatapnya dengan mata yang dalam, seolah memahami keraguan yang ada di dalam dirinya. "Keputusan ada di tanganmu, Raffi," ucap Nyai Roro Kidul dengan nada yang lembut, namun setiap kata itu mengandung kekuatan yang tak terelakkan. "Aku sudah memberikanmu pilihan. Pilihlah dengan bijak, karena setelah ini, tidak ada jalan kembali. Kekayaan dan kekuasaanmu akan datang, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Hanya kau yang bisa menentukan apakah harga itu sebanding." Dengan satu gerakan tangan, Nyai Roro Kidul menghilang begitu saja, meninggalkan Raffi sendirian di tepi pantai, terperangkap dalam pikirannya sendiri. Raffi berdiri di sana, di tengah malam yang sunyi, dikelilingi oleh suara ombak yang bergulung. Ia merasa seolah terombang-ambing oleh arus kehidupan, antara pilihan yang menghancurkan atau keinginan yang membara. Sementara itu, laut di depannya seakan mengundang, menariknya lebih dalam lagi. Apa yang harus ia lakukan? Apa yang lebih berharga baginya daripada hidupnya yang sekarang? Sebuah pengorbanan atau sebuah pencapaian yang tak ternilai? Dunia yang menjanjikan segalanya, tetapi dengan bayaran yang akan mengguncang seluruh jiwanya. Pagi itu, Raffi merasa seperti seseorang yang telah terbangun dari mimpi buruk yang nyata. Keputusan yang harus diambil terasa semakin mendekat, menggelayuti setiap langkahnya. Ia tahu bahwa di hadapannya kini ada dua jalan yang sangat berbeda. Jalan yang akan membawa segala yang ia inginkan, kekayaan yang melimpah dan kekuasaan yang tak terhingga, tetapi dengan harga yang terlalu mahal. Atau jalan yang akan membuatnya kehilangan segalanya, termasuk Mary, yang telah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Raffi tidak bisa membuang pikirannya dari wajah Mary, wajah yang selalu tersenyum, penuh pengertian, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Selama ini, Mary adalah satu-satunya yang memahami dirinya, tanpa pamrih, tanpa syarat. Namun sekarang, ia harus memilih, dan pilihan itu begitu sulit.
Jika ia memilih untuk melanjutkan pesugihan ini, ia harus mengorbankan Mary, orang yang selama ini telah menjadi sandaran hidupnya. Tiba-tiba, sebuah rasa sakit yang dalam mendera dada Raffi. Ia merasa tercekik oleh rasa bersalah yang begitu besar. Pada malam yang sama, ketika perasaan itu semakin membebani, Raffi memutuskan untuk menemui Mary. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia harus mendengar suara hati Mary. Ia tak bisa melangkah lebih jauh tanpa memastikan bahwa keputusannya tidak akan menghancurkan segala yang telah ia bangun bersama Mary. Dengan langkah terburu-buru, Raffi menuju kantor tempat Mary biasanya bekerja. Di sana, ia menemukan Mary sedang duduk sendirian, menatap layar ponselnya. Begitu melihat Raffi, Mary tersenyum, namun senyum itu tak bisa menutupi kecemasan di matanya. "Raffi, ada apa?" tanya Mary, suaranya lembut namun penuh perhatian. Raffi menelan ludahnya, berusaha menenangkan diri meskipun seluruh tubuhnya terasa seperti terhimpit batu besar. "Mary," suara Raffi serak. "Ada hal yang harus kuputuskan, dan aku takut aku tidak bisa melakukannya tanpa melibatkanmu." Mary menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, namun matanya tetap penuh kebaikan, seolah mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengganggu Raffi. "Jika ini tentang apa yang terjadi malam itu," ujar Mary dengan tenang, aku sudah menduganya. "Kau harus tahu, Raffi, hidup ini bukan tentang memilih antara kebaikan atau keburukan, tetapi tentang memilih untuk menerima konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat." Kata-kata itu menghantam hati Raffi. Seolah Mary telah mengetahui isi hatinya, dan ia juga tahu betapa beratnya beban yang harus ditanggung Raffi. "Aku sudah memilih, Raffi," lanjut Mary, "dan aku akan tetap di sini, apapun yang kau putuskan." Raffi terdiam, seakan kata-kata Mary menyelimuti dirinya seperti selimut yang penuh kehangatan dan cinta. Namun, dalam hati Raffi, keraguan tetap ada. Nyai Roro Kidul, kekayaan, kekuasaan, semuanya itu berada di ujung jarinya. Tetapi ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri, tanpa Mary, hidupnya akan kosong. Ia tak bisa membayangkan dunia yang hanya dipenuhi dengan harta dan kekuasaan tanpa seseorang yang benar-benar peduli padanya. Dalam sekejap, keputusan itu terasa semakin jelas, dan hatinya mulai membentuk jawaban yang tak terucapkan. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih banyak, pintu kantor terbuka dengan keras. Bos Raffi, yang selama ini menjadi sumber segalanya, masuk dengan ekspresi wajah yang penuh kekuatan. "Raffi, Mary," katanya dengan nada tegas, "kami membutuhkanmu." Panggilan dari Nyai Roro Kidul sudah jelas, dan tidak ada yang bisa menghindari takdir. Raffi menatap bosnya dengan pandangan kosong. "Apa maksudmu?" tanyanya, suara seraknya terdengar penuh kebingungan. Bos Raffi hanya tersenyum tipis, lalu melangkah mendekat. "Kau sudah masuk ke dalamnya, Raffi. Tak ada yang bisa mundur lagi. Jika kau ingin mencapai puncak, maka kau harus menerima konsekuensinya," lanjut Bos Raffi, suaranya penuh dengan keangkuhan. "Mary adalah harga yang harus dibayar. Dunia ini tidak memberi tempat untuk kelemahan, Raffi. Jika kau ingin bertahan, kau harus berani melepaskan apa yang paling kau sayangi." Kata-kata itu menghantam hati Raffi seperti petir. Ia merasa seolah dunia tiba-tiba menjadi gelap. Bosnya berbicara seperti tak ada pilihan lain, seakan pesugihan itu adalah satu-satunya jalan yang bisa ia tempuh. Raffi melihat ke arah Mary, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa pilihan yang dihadapinya bukan lagi sekadar tentang dirinya. Mary menatap Raffi dengan mata yang penuh pemahaman. "Kau tidak sendirian, Raffi," ucapnya dengan lembut. "Aku akan tetap di sini, apapun yang terjadi. Tetapi kau harus memilih sekarang. Aku tidak bisa memaksamu untuk mundur, tetapi aku juga tidak bisa membiarkanmu melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan ini." Raffi merasakan air mata menggenang di matanya. Ia tahu, pada akhirnya, ia harus memilih, untuk terus melangkah ke dalam dunia yang gelap dan penuh godaan, atau untuk tetap berada di samping Mary, yang selalu ada di sisinya, meskipun harga yang harus dibayar adalah kehilangan segalanya. Raffi menutup matanya, merasakan beban yang begitu berat di dadanya. Dunia yang mengundangnya begitu memikat, namun kehangatan yang ia rasakan di samping Mary lebih berharga dari segala harta yang ada di dunia ini. Keputusan itu ada di tangannya, dan ia tahu bahwa ia harus memilih dengan hati yang tulus, karena sekali ia melangkah lebih jauh, tak ada jalan kembali. Raffi terdiam beberapa saat, seolah waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Udara malam itu terasa begitu berat, seperti menahan setiap hembusan napas yang ia tarik. Di depan dirinya ada dua pilihan yang sama-sama menakutkan,
melangkah lebih dalam ke dunia gelap pesugihan yang dijanjikan, atau mempertaruhkan segalanya, bahkan kekayaan dan kesuksesan yang sudah ia capai, demi menjaga seseorang yang telah lama ada di sisinya. Dalam hati Raffi, ada pertempuran batin yang tidak terucapkan. Bos Raffi yang berdiri di depannya seakan melihat ketidakpastian di wajahnya. Kau tidak punya pilihan, Raffi, kata bosnya dengan nada yang dingin. Keputusan ini sudah ditentukan sejak kau pertama kali melangkah ke dalam dunia ini. Apa yang akan kau lakukan? Mundur dan kehilangan segalanya, atau berani menghadapi harga yang harus dibayar? Kata-kata bosnya seperti cambukan yang membuat Raffi terhuyung. Namun, dalam hati, Raffi tahu bahwa tidak ada yang bisa memaksanya untuk memilih selain dirinya sendiri. Ia harus mendengarkan suara hatinya, meskipun itu berarti berhadapan dengan konsekuensi yang sangat besar. Mary berdiri di belakang Raffi, seakan merasakan ketegangan yang menyelimuti udara. Dengan lembut, ia memegang bahu Raffi dan berkata, "Ya, aku sudah tahu apa yang kau rasakan, Raffi. Aku tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, apapun yang kau pilih, aku akan selalu ada di sampingmu. Aku tak akan pergi." Suara Mary menenangkan hati Raffi sejenak, tetapi perasaan bersalah dan ketakutan kembali datang begitu mendalam. Bagaimana mungkin ia bisa terus berjalan, jika itu berarti harus mengorbankan seseorang yang begitu berarti baginya? Raffi menatap Mary, dan dalam tatapannya, ada kesedihan yang begitu dalam. Ia tahu bahwa Mary sudah berkorban begitu banyak untuknya. Namun, untuk melanjutkan hidup dalam dunia pesugihan ini, ia harus mengorbankan seseorang yang benar-benar ia cintai. Ia tak bisa membayangkan kehilangan Mary, namun di sisi lain, kekayaan dan kekuasaan yang dijanjikan begitu menggoda. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan, Mary, ya, ucap Raffi dengan suara serak. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa menjalani hidup ini tanpa kau di sisiku. Mary tersenyum dengan penuh pengertian, meskipun ada kesedihan yang tak dapat disembunyikan di matanya. Kau akan selalu punya pilihan, Raffi, katanya dengan lembut. Keputusanmu tidak akan menentukan siapa dirimu, yang menentukan adalah apa yang kau lakukan setelah itu. Aku sudah siap untuk apapun, asalkan kau tetap menjadi dirimu yang dulu. Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan kebimbangan yang menyelubungi hati Raffi. Pilihannya terasa seperti sebuah pertempuran yang tak berkesudahan. Ia merasa terjebak, dan semakin dalam ia memikirkan keputusan itu, semakin berat langkahnya. Sementara itu, di luar ruangan, suara ombak laut yang menepuk pantai terdengar seperti musik yang mengiringi perjalanan hidup Raffi. Suara itu mengingatkannya pada tawaran Nyai Roro Kidul, yang selalu menggoda dengan janji-janji manis. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin terasa seperti jebakan. Apakah ia akan menjadi salah satu dari mereka yang jatuh dalam godaan kekayaan dan kekuasaan? Ataukah ia akan memilih jalan yang lebih sulit, tetapi lebih tulus, meskipun harga yang harus dibayar adalah kehilangan segalanya? Raffi menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak bisa melakukannya, Mary, ya, akhirnya ia berkata dengan keyakinan yang tiba-tiba muncul. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku tidak bisa terus hidup dalam kegelapan ini, meskipun itu berarti aku harus melepaskan semuanya. Suara Raffi penuh tekad, meskipun hati dan tubuhnya terasa lelah. Ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang akan membawa konsekuensi besar, tetapi ia lebih memilih untuk hidup dengan hati yang bebas, meskipun tanpa kekayaan yang dijanjikan. Mary menatapnya dengan rasa terharu, dan dengan lembut ia mendekat, memeluk Raffi dengan penuh kasih. Aku tahu kau akan memilih yang benar, ucapnya, suaranya penuh keyakinan. Kau bukanlah orang yang akan terjerat dalam godaan semu. Kita akan bersama-sama, Raffi, apapun yang terjadi. Raffi merasakan ketenangan yang luar biasa dalam pelukan Mary. Seluruh beban yang menindih dadanya seakan terangkat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Namun, saat ia hendak melepaskan pelukan itu, tiba-tiba pintu kantor terbuka lagi. Bos Raffi berdiri di ambang pintu, matanya menatap mereka dengan ekspresi yang tak bisa dibaca. Kau memilih jalanmu, Raffi, katanya dengan nada datar. Tapi ingat, tak ada jalan yang mudah dalam hidup ini. Jangan berpikir bahwa segala keputusan tanpa pengorbanan. Dunia ini tidak memaafkan mereka yang mundur. Tanpa berkata lebih banyak, bosnya pergi begitu saja, meninggalkan Raffi dan Mary dalam keheningan yang berat. Namun, kali ini Raffi tidak merasa takut. Ia tahu bahwa ia telah memilih dengan hati yang tulus,
Dan itu adalah keputusan yang tidak akan pernah ia sesali, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah keputusan itu terasa sepi, seperti berada di antara dua dunia yang tak lagi saling berhubungan. Raffi dan Mary berusaha menjalani hidup mereka seperti biasa, meskipun bayang-bayang keputusan besar itu terus mengintai di setiap sudut kehidupan mereka. Setiap kali Raffi melihat ke arah Mary, ia merasa seolah telah melewati jurang yang dalam, dan meskipun ia tidak kehilangan apapun, hatinya tetap terasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang selamanya. Keputusan itu sudah diambil, dan mereka harus menjalani konsekuensinya bersama-sama. Namun, meskipun mereka mencoba menjalani hidup normal, ada sesuatu yang terus mengganggu pikiran Raffi. Keberadaan Nyai Roro Kidul dan tawaran pesugihan itu seperti bayangan gelap yang tak bisa ia hindari. Meskipun ia telah memilih untuk tetap berada di samping Mary, kekayaan dan kekuasaan yang dijanjikan terus menghantuinya. Ia merasa seperti berada di tepi jurang, dan setiap langkah yang ia ambil terasa seperti gerakan yang sangat berhati-hati, karena satu kesalahan bisa membawa mereka kembali ke dalam dunia yang penuh godaan itu. Pada suatu malam, saat Raffi dan Mary sedang duduk bersama di rumah, terdengar ketukan di pintu. Raffi merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia pun membuka pintu dengan waspada. Di ambang pintu berdiri seorang pria tinggi besar dengan wajah yang tidak dikenal. Namun aura yang dipancarkannya sangat kuat, penuh dengan kekuatan yang membuat Raffi merasa tak nyaman. "Aku datang atas perintah," pria itu berkata, suaranya berat dan penuh wibawa. "Nyai Roro Kidul ingin bertemu denganmu." Hati Raffi berdebar kencang. Meskipun ia telah memilih untuk menolak tawaran itu, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa benar-benar lepas dari janji yang telah dibuat dengan kekuatan seperti itu. "Apa yang dia inginkan dariku?" tanya Raffi dengan suara parau. Meskipun ia tahu jawabannya sudah jelas. Pria itu menatapnya dengan tajam. "Dia tidak suka ditolak, Raffi. Kau harus datang." Tanpa memberi kesempatan bagi Raffi untuk berbicara lebih banyak, pria itu melangkah maju, seolah memaksa Raffi untuk ikut bersamanya. Mary yang melihat kejadian itu merasa ada yang tidak beres, dan dengan cepat ia berdiri di samping Raffi. "Jangan pergi, Raffi," katanya dengan suara cemas. "Kau sudah membuat pilihan. Jangan biarkan mereka menarikmu kembali ke dalam kegelapan." Namun, Raffi merasa terperangkap. Di satu sisi, ada kekuatan yang menariknya, menginginkannya kembali, dan di sisi lain, ada Mary yang tetap setia di sisinya, memberi kekuatan untuk menahan diri. Raffi merasakan hatinya diperebutkan oleh dua kekuatan yang sangat berbeda. Satu menawarkan dunia yang tak terbatas, dan satu lagi menawarkan cinta yang tulus. Dengan perasaan yang terpecah, Raffi akhirnya mengangguk. "Aku harus pergi, Mary," katanya dengan suara yang penuh keraguan. "Aku tidak bisa mengabaikan ini, meskipun aku sudah memilih untuk tetap bersamamu." Mary memandang Raffi dengan mata yang penuh ketakutan dan kebingungan. "Raffi, aku tidak ingin kehilanganmu," ujar Mary dengan penuh emosi, hampir menangis. "Kau sudah memilih, jangan biarkan mereka menghancurkan pilihanmu." Raffi memeluk Mary dengan erat, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah yang terbaik, meskipun hatinya hancur. Pria besar itu tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan satu gerakan, ia menggenggam lengan Raffi dan menariknya keluar dari rumah. "Tidak ada waktu untuk basa-basi," ujarnya dengan nada yang penuh perintah. Raffi berusaha menahan langkahnya, tetapi kekuatan pria itu terlalu besar. Saat ia meninggalkan rumah dan melangkah menuju mobil yang menunggu, ia merasa seolah-olah dirinya sedang melangkah ke dalam sebuah jebakan yang tak terhindarkan. Setiap langkah yang diambil semakin membawanya jauh dari kehidupan yang dulu ia kenal, dan semakin dekat ke dunia yang penuh dengan godaan dan ancaman. Saat mobil itu melaju, suasana malam terasa semakin gelap, dan udara di sekitar Raffi seakan menekan tubuhnya. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ini akan menjadi pertemuan terakhirnya dengan Mary? Apakah ia akan terjerat dalam permainan pesugihan yang tak bisa ia kendalikan? Setiap detik yang berlalu terasa seperti jam yang berdetak sangat lambat, menambah kecemasan di hatinya. Namun, di tengah ketegangan itu, ada satu hal yang Raffi tahu pasti, bahwa apapun yang terjadi malam ini, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Akhirnya, mobil itu berhenti di sebuah tempat yang tak dikenal, sebuah bangunan besar yang terlihat megah namun terkesan menyeramkan. Saat pintu mobil terbuka, Raffi merasakan hawa yang berat menyelimutinya. Di depan bangunan itu, berdiri sosok yang sudah tidak asing lagi baginya, Nyai Roro Kidul. Dengan senyum yang penuh makna, Nyai Roro Kidul menyambutnya. "Selamat datang, Raffi. Aku tahu kau akan datang, karena tidak ada yang bisa menolak takdir." Raffi merasakan tubuhnya bergetar, namun ia tahu,
malam ini akan menjadi titik balik dari segala yang pernah ia pilih. Begitu Raffi melangkah masuk ke dalam ruangan megah itu, ia merasakan suasana yang jauh dari dunia yang ia kenal. Udara di dalamnya berat, penuh dengan aroma mistis yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Cahaya yang redup dari lilin-lilin besar mengeluarkan bayangan yang bergerak seolah memiliki kehidupan sendiri. Nyai Roro Kidul berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun hijau zamrud yang memancarkan kilau aneh, seolah menyatu dengan alam bawah laut. Senyumnya yang misterius membuat Raffi merasakan ketegangan yang luar biasa, namun di saat yang sama, ada tarikan yang kuat, sebuah daya magnet yang tidak bisa ia tolak. Selamat datang di dunia yang kau pilih, Raffi, ia ucap Nyai Roro Kidul dengan suara lembut, namun penuh wibawa. Aku tahu betapa berat keputusanmu, tetapi tak ada jalan mundur sekarang. Kau telah memilih untuk datang kepadaku, dan seperti yang kau tahu, dalam dunia ini, tidak ada yang bisa lepas begitu saja. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk ke dalam jiwanya, mengingatkannya kembali pada keputusan yang ia buat. Ia datang ke sini dengan harapan bisa keluar tanpa terjebak, namun kini, semua terasa jauh lebih rumit. Raffi menatap Nyai Roro Kidul dengan mata yang penuh keteguhan. Aku datang untuk memenuhi janji, katanya, meskipun hatinya bergejolak. Aku memilih untuk tidak mundur, meskipun aku tahu harga yang harus dibayar. Nyai Roro Kidul tersenyum lebih lebar, seakan merasakan bahwa Raffi sedang berada dalam cengkeraman kekuatannya yang tak terlihat. Keberanianmu mengagumkan, katanya dengan nada yang menggoda. Namun, dalam perjanjian ini, bukan hanya keberanian yang akan mengujimu. Ketahuilah, aku menawarkan kekuatan yang tak terbatas, dan kekuatan itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Raffi merasa tubuhnya gemetar, meskipun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa takut. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya dengan suara serak, meskipun ia sudah tahu jawaban itu. Nyai Roro Kidul melangkah maju, mendekatkan wajahnya yang anggun namun penuh dengan aura gelap. Aku ingin kesetiaanmu, Raffi, jawabnya, suaranya mempesona namun penuh ancaman. Aku ingin kau menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang dikuasai oleh mereka yang berani mengorbankan segala sesuatu demi kekuasaan. Aku memberimu kekayaan, pengaruh, dan apapun yang kau inginkan, tetapi ingatlah, tak ada yang gratis di dunia ini. Raffi menahan napasnya, hatinya bergolak. Bayangan Mary kembali menghantuinya, dan ia tahu bahwa dalam perjanjian ini, ada sesuatu yang lebih dari sekadar dirinya yang harus terkorbankan. Jika aku menerima tawaran ini, apa yang akan terjadi padaku? Tanyanya dengan gugup. Nyai Roro Kidul menatapnya tajam. Kau akan menjadi bagian dari dunia kami, dunia yang penuh dengan kekuatan, namun juga dipenuhi dengan risiko yang tak terbayangkan. Kau akan memiliki segala yang kau impikan, tetapi kau harus siap menghadapinya, termasuk kehilangan yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Setiap kata yang keluar dari bibir Nyai Roro Kidul semakin menekan hati Raffi, dan ia merasa semakin terjerat dalam jaring yang tak bisa ia hindari. Tanpa menunggu jawaban dari Raffi, Nyai Roro Kidul melambaikan tangannya, dan seketika, di hadapan mereka muncul sebuah meja besar dengan lilin-lilin yang menyala, menyinari sebuah gulungan perkamen yang tergeletak di atasnya. Ini adalah perjanjian kita, katanya, menunjuk pada gulungan itu. Tanda tanganmu di sini, dan semuanya akan menjadi milikmu. Namun, seperti yang telah kukatakan, tak ada yang gratis. Jika kau menginginkan semua ini, maka ada yang harus kau bayar. Raffi merasa ketegangan itu semakin mencekam, dan meskipun ia tahu ini adalah permainan berbahaya, ia tak bisa mundur. Rasa penasaran dan ambisi yang membara lebih kuat daripada rasa takut yang menggerogotinya. Ia mendekati meja itu dengan langkah ragu, namun matanya tidak bisa melepaskan pandangan dari gulungan tersebut. Setiap detik terasa berat, dan meskipun ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang mengarah pada kegelapan, hatinya tetap berkata bahwa ia harus melangkah. Dengan tangan yang gemetar, Raffi mengambil pena dan menandatangani perjanjian itu. Segera setelah itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti ada kekuatan yang merasukinya, membangkitkan sisi gelap yang selama ini tertahan. Sesaat setelah tanda tangan itu tercetak, Nyai Roro Kidul tersenyum lebar, wajahnya kini lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Selamat, Raffi, kata Nyai Roro Kidul dengan suara yang terdengar seperti bisikan angin laut yang menggelegar. Kau sekarang milikku, dan dunia yang kau impikan akan segera menjadi kenyataan. Tapi ingat, kesetiaanmu akan diuji lebih keras daripada yang kau bayangkan. Kekuatan yang kau terima datang dengan harga yang harus dibayar, dan harga itu lebih tinggi dari yang kau bisa bayangkan. Raffi merasakan dunia berputar, tubuhnya seperti dihantam gelombang besar, dan ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi.
Keputusan yang telah ia buat membawa dampak yang tak terhindarkan. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan harapan dan berakhir dengan bayangan kegelapan yang terus mengejarnya. Nyai Roro Kidul mengulurkan tangannya, seakan memberi isyarat bahwa perjalanan Raffi sudah dimulai. Sekarang, kau akan merasakan kekuatan yang sesungguhnya. Tetapi ingat, Raffi, tidak ada yang bisa keluar dari dunia ini tanpa meninggalkan sesuatu yang sangat berharga. Kata-kata itu seperti ramalan yang membuat dada Raffi terasa sesak. Ia baru saja menandatangani takdirnya sendiri, dan dunia yang baru saja ia masuki akan membawa semuanya yang ia cintai ke dalam bahaya yang tak terbayangkan. Hari-hari setelah perjanjian itu terasa seperti dunia yang berbeda, tempat di mana kenyataan dan mimpi bertabrakan. Raffi merasa seolah-olah dia telah diseret ke dalam pusaran yang tak bisa dia kendalikan. Setiap langkah yang diambil terasa seperti melangkah di atas tepi jurang, dan meskipun kekayaan dan pengaruh yang dijanjikan mulai tampak nyata, ada rasa hampa yang mengisi setiap sudut kehidupannya. Kehidupan yang dulu dia kenal, penuh tawa, cinta, dan kedamaian, sekarang tampak seperti kenangan jauh yang sulit dijangkau. Meski Mary selalu ada di sisinya, ketegangan yang terbentuk dari pilihan yang telah diambil semakin menambah jarak antara mereka. Raffi tidak bisa mengabaikan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Kekayaan yang datang begitu cepat membuatnya semakin terperosok dalam dunia yang gelap. Pengaruh yang dia miliki di dunia bisnis dan hiburan mulai berkembang pesat. Namun di balik semua itu, ada bayangan kegelapan yang terus mengikutinya, mengingatkannya pada harga yang harus dibayar. Setiap malam, ketika ia terbangun dari tidur, ia merasa ada sesuatu yang salah. Suara-suara bisikan yang tak bisa ia dengar dengan jelas, namun cukup untuk membuatnya gelisah. Apakah ini efek dari perjanjian itu? Ataukah ia hanya terjebak dalam ketakutannya sendiri? Mary yang melihat perubahan dalam diri Raffi mulai merasakan keanehan yang semakin besar. Raffi, kau berubah, katanya dengan suara penuh kekhawatiran, meskipun ia berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Kau tidak seperti dulu. Apa yang terjadi? Raffi menatap Mary dengan mata yang penuh kebingungan, seolah ia terjebak dalam pusaran yang tak bisa ia jelaskan. Aku tidak tahu, Mary, jawabnya dengan suara pelan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikanku sekarang. Kekuatan yang tak pernah aku bayangkan ada dalam hidupku, dan aku tak bisa melawan itu. Kalimatnya menggantung, penuh dengan ketidakpastian, dan meskipun ia ingin mengungkapkan semua perasaannya, ia merasa terhalang oleh sesuatu yang tak terlihat. Mary tidak bisa menahan rasa cemasnya. Kau harus menghentikan semua ini, Raffi. Dunia ini bukan untukmu, kata Mary, suaranya penuh dengan keputusasaan. Kau sudah memilih jalan yang salah, dan aku takut kau akan kehilangan segalanya, termasuk dirimu sendiri. Raffi menatap Mary dengan tatapan yang penuh rasa bersalah, namun di dalam hatinya, ada suara yang semakin kuat, yang mengatakan bahwa ia tidak bisa mundur. Aku sudah terperangkap, Mary. Ini bukan hanya tentang aku lagi. Aku sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan, jawab Raffi, suara itu hampir tak terdengar, seolah ia berbicara kepada dirinya sendiri. Aku tidak bisa kembali, aku sudah terikat. Kekhawatiran yang semakin mendalam menggelayuti hati Mary. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan Raffi dari dirinya sendiri. Semua yang terjadi seperti takdir yang telah digariskan, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya. Namun, di dalam hatinya, Mary tahu satu hal, ia tidak akan menyerah pada Raffi. Ia akan mencari cara apapun untuk membawanya kembali ke jalan yang benar, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan dunia gelap yang kini menguasai hidup Raffi. Ia tahu bahwa perjalanannya untuk menyelamatkan Raffi tidak akan mudah, tetapi ia tidak bisa membiarkan pria yang ia cintai jatuh lebih dalam. Pada saat yang sama, di kedalaman laut, Nyai Roro Kidul mengawasi pergerakan Raffi dengan tatapan penuh perhitungan. Ia tahu bahwa meskipun Raffi sudah menandatangani perjanjian, tidak ada yang bisa benar-benar menghindari ujian terakhir. Dunia pesugihan ini adalah dunia yang penuh dengan pengorbanan, dan kekuatan yang diberikannya akan terus menguji batas-batas kesetiaan. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis, melihat betapa Raffi dan Mary sekarang berada di titik yang tak bisa dipisahkan. Ia tahu bahwa saat yang paling menentukan sudah semakin dekat, saat di mana Raffi harus membuat pilihan terakhirnya. Raffi semakin merasa tertekan. Setiap hari, dunia yang ia kenal semakin menjauh, dan kini ia merasa dirinya seperti bayangan yang terombang-ambing tanpa arah. Pengaruh yang ia miliki semakin kuat, namun ia merasakan adanya kekosongan yang tak bisa ia penuhi. Ketika ia berdiri di hadapan cermin, ia melihat bayangan dirinya yang berubah, lebih keras, lebih dingin, dan lebih jauh dari orang yang dulu ia kenal.
Ia merasa seperti bukan dirinya sendiri, dan perasaan itu semakin membuatnya terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Setiap kali ia mendekati Mary, ia merasakan ada jarak yang semakin lebar, meskipun ia berusaha keras untuk tetap dekat dengannya. Di tengah kebingungannya, sebuah pesan datang dari bos besar, mengingatkannya bahwa perjanjian dengan Nyai Roro Kidul bukanlah sekadar tentang kekuasaan atau kekayaan. Ada harga yang jauh lebih besar yang harus dibayar, dan ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Kau sudah memilih jalan ini, Raffi, kata pesan itu, disertai dengan tanda tangan yang dikenal baik olehnya. Sekarang, persiapkan dirimu untuk ujian terakhir. Ujian yang akan menentukan apakah kau pantas mempertahankan apa yang telah kau raih, ataukah dunia ini akan menghancurkanmu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, dan Raffi tahu bahwa kini ia berada di ujung jurang yang tak bisa ia hindari.